Kita akan belajar tentang manners. Tadi Cikesha udah sharing juga ya. Tentang manners in Christ katanya. Berkarakter di dalam Tuhan itu seperti apa. Kita udah banyak belajar mengenai karakter, perilaku dan sikap. Hal ini yang akan membawa kita untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, seperti yang tadi dikatakan di Alkitab bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan dapat bertemu dengan raja-raja. Siapa yang mau bertemu dengan orang-orang yang hebat? Boleh angkat tangannya? Siapa yang bermimpi untuk bertemu dengan seorang presiden misalnya? Siapa yang bermimpi untuk bertemu dengan para menteri-menteri makan semeja bersama? Ada? Nah, tapi harus ada bagian yang kita lakukan nih teman-teman semua. Bagian yang kita lakukan itu tidak selamanya semuanya berupa teori. Kalau kita sudah dibekali teori dengan cara makan yang benar, tapi karakter kita nol, sama aja. Itu bukan apa-apa. Karena bagaimanapun yang terlihat itu adalah yang dari dalam ya. Sekarang kita mau belajar singkat dulu attitude, perilaku. Next. Ya. People may hear your words but they feel your attitude. Orang-orang boleh dengar tentang perkataan kalian. Saya dulu pernah sharing ini juga. Waktu itu di manners juga, di sini juga. Makanya saya mau singkat aja supaya sekilas kita harus ngerti perilaku seperti apa yang Tuhan inginkan kita punyai ya. Orang-orang bisa mendengar perkataan kita tetapi mereka merasakan perbuatan kita. Terkadang perbuatan kita itu tidak pernah bisa dilupakan oleh seseorang. Kalau kita bertemu dengan seorang yang baru, kita menunjukkan karakter kita yang jelek, first impression mereka akan menolak kita, betul? Kalau kita nih ya, kita bertemu dengan orang nih, kita mau ngedeal bisnis misalnya. Kita mau melamar kerja misalnya. Terus kita masuk ke dalam ruangannya dengan pakaian yang tidak rapi. Nanti kita belajar grooming juga. Pakaiannya tidak rapi, rambutnya berantakan, bau badan misalnya. Mukanya tidak enak dilihat, diterima atau enggak? Nah, sudah tahu ya jawabannya ya. Jadi perilaku kita menentukan seberapa besar kesuksesan dan keberhasilan kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mau dirubah, yang tadinya terus ada di zona nyaman kita tidak mau berubah. Apakah kita bisa masuk ke dalam level yang Tuhan mau? Enggak. Kita harus bisa berevolusi, transformasi, masuk ke dalam proses. Enak enggak? Enggak enak. Tapi akhirnya apa yang menjadi destiny kita tercapai. Amin? Amin. Next. Nah, perilaku itu sama pentingnya dengan sebuah kemampuan. Seberapa hebatnya seseorang kalau tidak punya karakter dan perilaku yang bagus, itu sama aja nol yang tadi saya katakan. Orang boleh pinter, orang boleh hebat, orang boleh ahli multitasking dalam semua hal. Tapi kalau dia gak punya karakter, dia gak bisa komunikasi. Dia gak pernah bisa disayangi dan dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Pekerjanya, rekannya, teman-temannya itu gak bakal ada. Jadi semuanya harus berjalan dengan seimbang. Perilaku, kemampuan itu akan sangat ajaib. Next. Seseorang menjadi hebat bukan hanya karena memiliki kemampuan atau skill yang baik. Tetapi juga karena attitude atau karakter yang baik. Karakter yang baik itu seperti apa? Yang pertama, bisa menerima masukan orang lain. Bisa menerima kritikan orang lain. Terkadang kita ada orang-orang, ada dua tipe orang. Ada orang yang sangat-sangat percaya diri bahwa dirinya sangat hebat. Itu bagus sebenarnya. Tapi ada sebuah poin di mana ketika kita dikritik seseorang, kita harus bisa menerima dengan lapang dada, betul? Karena kritikan membangun setiap kita. Ada tipe orang yang kedua, sangat minder. Tidak berani untuk berbicara di depan. Tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bahkan contohnya ya, yang tadi saya lihat nih. Kayak mainan tadi yang pertama, mainan apa tadi ya yang pertama? Kapal ya. Ditanyain misalnya, umurnya berapa? Size sepatunya berapa? Diem aja. Harus mulai berubah mulai hari ini.
Kalau mau punya manner di dalam Tuhan, harus punya kepercayaan diri. Kenapa? Itu yang akan membuat kita dikenal orang. Kalau kita ingin punya manner yang baik, Tuhan sudah memperlengkapi nih. Dengan cara berpakaian yang hebat. Dengan tata krama yang sudah diatur. Dengan karakter yang luar biasa, dengan protokoler sudah belajar, dengan table manner yang nanti kita belajar hari ini. Tapi kalau orangnya terus menutup diri, gak percaya diri, disuruh ngomong di depan, bahkan untuk memperkenalkan namanya aja masih malu-malu. Matanya lihat ke bawah, gak berani menatap mata orang lain, itu gak boleh. Kita diciptakan spesial, istimewa sama Tuhan. Kita cuma ada satu. Ayah saya Pak Daniel itu dari dulu selalu mengatakan kita ini terlahir cuma satu di dunia ini. Jadi harus bangga dengan diri kita sendiri. Yang tahu kelebihan kita, kita. Yang tahu kekurangan kita, kita. Kita harus bisa jadi diri kita sendiri. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau anak-anak muda sekarang sering buka sosmed, betul? Instagram, TikTok. Siapa yang suka main TikTok? Pasti banyak ya. Terkadang kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain loh tanpa kita sadar. Kita lihat postingan orang di Instagram, oh hidupnya mewah banget ya. Hidupnya kok bahagia banget, dia kok punya orang tua yang lengkap, dia kok punya keluarga yang luar biasa. Itu membuat diri kita semakin mengecil. Jadi mulai dari sekarang harus punya kepercayaan diri kalau memang Tuhan ingin membawa diri kita untuk next level bersama dengan Tuhan. Sayang banget soalnya, kita hari ini belajar tentang manners, hari ini kita belajar tentang karakter tadi Cikesha. Tapi kalau diri kita semakin ditutup, gimana caranya kita bisa dikenal orang? Manners yang membawa kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Percayalah saudara, saya dulunya bukan siapa-siapa, saya ini dulu orang yang minder juga. Saya bahkan gak berani untuk ngomong di depan kamera tuh saya gak berani gitu. Kalau saudara dulu sering lihat, teman-teman sering lihat, ayah saya itu dulu sering nyuruh saya, ngedorong saya untuk ayo kesaksian, ayo khotbah gitu. Saya gak pernah berani karena saya minder gitu. Tapi Tuhan merekayasa sedemikian rupa, saya bisa ikut ajang kompetisi, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Itu yang membekali saya sampai hari ini adalah manner. Kalau kita tidak punya manner yang baik, kita tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Mereka bisa menertawakan kita teman-teman semuanya. Jadi perlengkapilah dirimu dengan manner, yaitu dengan attitude yang baik. Ya, next. Attitude adalah sikap, tingkah laku atau perilaku seseorang dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama manusia. PR yang kedua adalah perbaiki komunikasimu. Kalau ada yang sadar sekarang komunikasinya kurang baik, ayo perbaiki mulai hari ini. Kita tidak pernah bisa mempunyai perilaku yang baik kalau komunikasi kita tidak baik. Kita ngomong aja terkadang bikin orang sakit hati gitu misalnya. Ayo perbaiki mulai hari ini. Karena komunikasi adalah salah satu kunci dari sebuah attitude yang baik, ya. Next. Kenapa penting punya attitude yang baik? Kenapa sih penting punya perilaku yang baik? Ya. Karena kita ini pertama, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak boleh punya sikap hari ini saya baik karena saya butuh. Tetapi besok saat tidak butuh maka saya tidak peduli lagi. Gak boleh egois teman-teman. Kalau saya butuh saya cari orang. Kalau saya gak butuh ya udahlah sendiri aja gak apa-apa. Gak boleh, gak bisa kayak gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita butuh sesama keluarga kita yang ada di sini, ya. Betul bahwa ada prinsip yang berkata kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi jangan jadikan prinsip itu alasan untuk kita tidak mau berubah. Ya, ini yang tadi saya bahas. Terkadang kita sangat percaya diri, gak mau dikoreksi orang, makanya kita pakai alasan kita memang gak bisa menyenangkan semua orang kok gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi orang yang mau dikoreksi itu jauh lebih baik. Koreksi adalah sesuatu yang membangkitkan kita, menyadarkan kita kepada setiap kesalahan hidup kita. Kalau kita tahu hidup kita menjadi batu sandungan untuk orang lain, maka kita perlu introspeksi diri. Berdoa dan berusaha agar Tuhan menolong
hidup kita. Tetap butuh Tuhan, saudara. Mau kita belajar manner seperti apapun, tetap prioritaskan Tuhan sebagai yang terutama, ya. Saya punya ilustrasi sedikit yang selalu ayah saya bawain. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Nah, kalau terkadang dalam sebuah kendaraan, dalam sebuah mobil, kalau mobilnya jalannya baik-baik aja, mulus-mulus aja, ban serep dilupakan. Apalagi yang perempuan-perempuan, kadang kita naik mobil nggak lihat ada ban serep atau enggak di bawahnya, betul? Cara ganti ban mobil aja kita nggak tahu. Nah, terkadang kita juga sama Tuhan. Kalau hidup kita baik-baik aja, mulus-mulus aja, kita lupa Tuhan ada di mana ya? Hari ini kayak engkong. Hari ini udah tanya Tuhan belum ya pakai baju apa? Hari ini udah tanya Tuhan belum ya boleh pergi atau enggak? Kita lupa sama Tuhan. Tapi kalau nanti kita banyak masalah, banyak pergumulan, kita cari Tuhan. Ya, makanya buat anak-anak muda, jangan terlalu keasikan main terus. Ingat sama Tuhan, prioritasin Tuhan sebagai yang terutama. Karena Tuhan juga perlu dinomorsatukan dalam hidup setiap kita. Ya, jadi jangan sekali lagi jadikan Tuhan sebagai ban serep. Karena apapun yang terjadi, Tuhan yang nomor satu dalam hidup setiap kita. Next. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Yang pertama dalam perkataanmu. Percaya atau enggak, perkataan kita ini bisa membunuh orang loh. Percaya atau tidak? Oh enggak kok, misalnya ya ada yang ngomong, enggak kok kak, perkataan ya perkataan aja. Kalau bunuh orang harus pakai pisau misalnya. Ada cerita. Di dalam sebuah sekolah, anak ini masih kelas 2 SD loh. Masih dalam kelas 2 SD, dia seorang anak perempuan. Memang dia ini terlihat cukup besar lah, gendut dibanding teman-teman yang lain. Pendek juga, tidak cukup tinggi. Setiap hari dia dibully sama temannya lewat perkataan. Kamu tuh jelek, kamu tuh anaknya siapa? Kamu tuh gendut ya, beda sama kakak kamu. Kamu tuh bodoh. Dalam waktu 1 bulan anak itu loncat dari lantai 5 sekolah itu, bayangkan. Anak perempuan loh, kelas 2 SD. Dia bisa punya pikiran untuk membunuh dirinya sendiri karena dia merasa bahwa dirinya itu jelek, gendut, bodoh. Hanya dengan perkataan. Jadi mulai sekarang perhatikan apapun yang keluar dari mulutmu. Apakah yang dikeluarkan adalah kutuk atau berkat? Terkadang kita gak sadar. Kita cuma ngomong sekilas misalnya. Kamu kok kurang cantik sih hari ini. Ternyata hati dia hari ini lagi sedih banget, langsung sakit hati. Bisa aja loh. Padahal kita tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya. Jadi mulai dari sekarang perhatikan setiap apapun yang diucapkan. Untuk anak-anak muda khususnya ya. Kadang kita ngomong suka gak disaring. Langsung ngomong to the point. Tapi ternyata orang yang menerimanya sakit hati dan kecewa. Jadi harus hati-hati mulai dari sekarang. Karena ingat, perkataanmu dapat membunuh seseorang, ya. Yang kedua adalah dalam tingkah lakumu, ya. Yang tadi udah dibahas, perbuatan tingkah laku itu sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, ya. Khususnya buat anak-anak muda, jangan pernah merasa bahwa kalian bukan siapa-siapa. Saya punya banyak banget kesaksian dari anak-anak muda di kota lain, di provinsi. Waktu itu saya ikut Ajang Putri Indonesia. Mereka bukan dari keluarga yang berada, bahkan ada anak seorang petani, ada anak dari desa juga yang bahkan tidak pernah melihat kota gitu. Tetapi Tuhan bisa merekayasa semuanya, bisa menjadi pemenang dan sampai hari ini bisa menjadi public figure dan bertemu dengan orang-orang hebat. Jadi tidak ada batasan untuk kita bisa menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Tapi harus ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, mau dibentuk, mau diproses sama Tuhan sedemikian rupa dan menjadi permatanya Tuhan. Kalau udah diproses sedikit nangis-nangis, kecewa, pergi,
yang gak akan pernah jadi sampai kapanpun. Permata itu kan kalau diproses sakit, harus melalui mungkin pemanasan, harus melalui tempaan gitu. Tapi pada akhirnya kan harganya tidak ternilai gitu. Balik kepada hidup setiap kita, kalau kita mau Tuhan bawa next level, siap diproses sama Tuhan. Siap dibentuk, enak gak dibentuk Kak? Diproses? Enggak. Pasti masuk yang dalamnya nangis, sedih, hampir menyerah mungkin. Tapi dari dulu orang tua saya selalu berkata never give up gitu. Makanya sampai sekarang AOC di Bandung kita selalu berkata moto kita never give up. Sampai apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Next, yang terakhir. Kalau kita tidak punya attitude yang baik, yang pertama, hidup kita bisa melemahkan iman orang, ya, bisa menjatuhkan iman orang. Yang kedua, kita bisa mengacaukan hidup orang. Jadi, kalau kita punya attitude yang tidak baik, bukan hanya diri kita doang yang kena, ada korban-korbannya, ya. Jadi mulai sekarang harus berubah. Kita membuat nama Tuhan dihujat oleh orang lain. Yang terakhir, jangan menjadi batu sandungan. Kemanapun Tuhan akan bawa kita, setinggi apapun Tuhan akan bawa kita, jadilah kita menjadi berkat di dalam Tuhan. Ingat, ketika Tuhan membawa kita semakin tinggi, angin di atas semakin kencang. Bukan angin di atas semakin reda, angin di atas semakin kencang, makin banyak godaan. Tapi kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, pasti kita bisa berpegang teguh sama Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau masuk ke table manner. Boleh dibagiin serbetnya? Ya. Jadi saya bawa serbet. Nanti ini boleh dibuka tisunya, terus taruh di paha ya, di paha. Kita mau sama-sama belajar. Mungkin ini table mannernya simple banget ya, teman-teman semua. Karena ini memang kita cuma mau belajar tentang bagaimana cara makan yang benar ya. Siapa yang kalau makan suka terdengar suaranya nyam 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 nyam. Nah, sudah mulai harus dirubah mulai hari. Yang makan suka sambil ngomong, sampai sedikit muncrat-muncrat, hujan lokal. Nah, harus berubah mulai hari ini ya. Terus yang makan suka seperti ini, kok makanan kamu enak sih? Minta dong, comot. Nah, harus mulai berubah mulai hari ini ya. Terus kadang suka duduk di restoran nih misalnya, angkat tangan gak diliatin orangnya, mas. Nah, harus mulai berubah. Semua itu ada mannersnya ya. Gak bisa cara hidup kita yang lama dibawa-bawa, itu gak bisa ya. Kita mau mulai memperbaiki dari posisi duduk. Yuk masuk ke PPT aja ya. Kita mau langsung praktek ya. Oke. Pengertian table manner. Nanti ada contohnya juga, 2 orang di depan lagi bagiin tisu ya. Oke. Pengertian. Secara singkat, table manner artinya adalah tata cara makan. Ia melingkupi bagaimana cara duduk. Nanti kita belajar cara duduk. Cara menggunakan peralatan makan dan etika yang diterapkan ketika makan. Jadi yang pertama adalah cara duduk. Yang kedua adalah cara menggunakan peralatan makan. Dan yang ketiga adalah etika yang diterapkan ketika makan. Oke, boleh modelnya? Nanti kita akan lihat ada orang yang punya kebiasaan baik, ya. Ada orang yang punya kebiasaan tidak baik. Oke? Ya, next. Ya. Kita belajar ini dulu sekarang ya. Untuk guest, untuk tamu yang harus diperhatikan sebelum menghadiri sebuah acara ya. Anggaplah hari ini kita ada di perjamuan makan ya. Yang hebat, yang luar biasa dihadiri oleh orang-orang penting ya. Jadi saudara diundang di sebuah acara perayaan makan, acaranya penting dan Anda adalah tamu semuanya. Perhatikan yang pertama, grooming, pakaian yang pantas dan menyesuaikan tempat agar orang melihat dengan respect ya.
harus bisa melihat acaranya seperti apa. Kalau misalnya acaranya cocktail party misalnya. Cocktail party itu pesta simple lah, pesta sederhana ya. Kita nggak bisa pakai celana jeans untuk datang. Ini saya sharing secara singkat aja ya, singkat. Nggak ada di sini. Kalau kita datang ke sebuah pesta, nggak boleh pakai celana jeans. Celana jeans ini masuk ke dalam kategori casual. Casual itu gaya sehari-hari. Kalau kita hang out sama teman, boleh. Tapi kalau kita diundang jamuan makan, tidak boleh pakai celana jeans. Ya, minimal harus celana kain. Ya, kalau laki-laki harus pakai kemeja yang ada kerahnya. Itu sudah minimal. Kalau acaranya lebih penting lagi, acara pesta beneran harus pakai jas lengkap. Perempuan harus pakai dress atau jumpsuit, ya. Jangan salah gitu. Nanti kalau misalnya udah masuk ke dalam pesta, baju kita tidak pas. Terus terkadang ada orang-orang suka pakai warna yang nyentreng-nyentreng, betul? Kuning, hijau, apalagi ya, biru muda misalnya, pokoknya warnanya yang terlalu heboh dan terang. Hindari ketika Anda, saudara, teman-teman dijamu dengan orang-orang besar. Misalnya nih suatu hari nanti, diundanglah oleh Bapak Presiden untuk makan di istana misalnya contoh. Ya, bingung nih pakai baju apa misalnya, ya. Yang aman, pakai baju warna netral. Warna netral itu apa? Putih, hitam, coklat, itu masih netral. Merah marun, biru dongker itu masih oke. Jangan tiba-tiba datang warnanya kuning misalnya. Hijau, spotlight, pink misalnya. Boleh kalau Anda pede dan percaya diri. Tapi jangan sampai apa yang kalian pakai mencuri perhatian kalian dan kalian tidak fokus. Ya, pakailah pakaian yang nyaman yang membuat kita bisa menikmati acara tersebut. Ya, untuk perempuan nih misalnya, saya sering banget lihat sih. Ke pesta, pengen cantik, ngikutin pakai heels yang tinggi-tinggi, betul? Terus sampai akhirnya jalannya sampai kayak gini. Nah, itu coba harus diperhatikan, ya. Datang ke sebuah acara bukan hanya untuk menjadi patung, ya. Datang ke sebuah acara adalah ketika kalian bisa nyaman dengan diri kalian sendiri. Jadi percaya diri. Jangan pengen jadi orang lain. Kalian lihat nih misalnya di Instagram. Aduh si ini cantik ya, pakai dress, pakai heels 15 cm misalnya. Terus kalian merasa bahwa saya kurang tinggi, jadi saya pakai heels juga 15 cm gitu misalnya. Terus kalian gak pernah pakai sebelumnya misalnya. Nanti kalian jalannya akan tertatih-tatih dan jadi bahan tertawaan gitu ya. Pilihlah sesuatu yang nyaman dengan kalian. Apa yang kalian pakai itu harus sangat nyaman. Rok jangan terlalu pendek, dress jangan terlalu pendek, tapi yang nyaman. Laki-laki juga, jangan yang terlalu ketat. Pernah lihat gak orang pakai jas ketat banget, dipaksain gitu. Nah jangan, pakailah yang sesuai dengan ukuran kalian masing-masing, oke? Yang kedua, speaking manners, penggunaan bahasa yang baik. Bertegur, sapa saat waiters mengucapkan greeting. Biasanya kalau di restoran bintang 5, atau kita dalam sebuah perjamuan makan, gala dinner, itu biasanya waiters akan selalu greetings kita. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu misalnya. Kita harus mulai menjaga apa yang kita katakan gitu. Gak bisa gini, saya mau yang makanan yang itu dong, saya mau makanan yang ini terlalu pedes deh, ini terlalu ini, gak bisa. Kita harus bisa menjaga manners kita. Kita harus bisa menjaga tata bahasa kita. Ya, kalau mau manggil, angkat tangan, gak usah bersuara, mas, tolong mas, mbak, tolong, gak bisa. Itu boleh kalau kalian main sama teman-teman, dinner sama keluarga, di restoran itu boleh. Tapi kalau dalam sebuah perayaan, pesta penting itu tidak bisa dilakukan. Ya, harus ada mannersnya. Next. Nih, do and don't. Ya. Nah, yuk kita mulai mau makan ya. Yang pertama, saat duduk di kursi, tegakkan tubuh dan jangan membungkuk apalagi bersandar diri pada kursi. Nah, pinjam kursi ya. Kalau biasa duduk gimana? Gini. Nah, mulai sekarang ini udah gak boleh duduk kayak gini.
Ini duduk santai di rumah baca buku boleh. Tapi kalau duduk untuk dijamu perayaan makan, tarik badannya, duduk setengah dari kursi saudara, teman-teman. Duduk setengah dari kursi, ya. Setengah aja ya. Jadi harus tahan. Kalau makannya 4 jam, tahanlah. Misalnya kalau acaranya 2 jam, 3 jam, tahanlah. Jangan gini, lama-lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lama-lama kayak gini. Gak bisa, harus tahan ya. Semua tuh butuh proses, pegel udah pasti. Kalau pegel berarti benar ya. Duduk yang benar, kayak gini. Ini tulang ekornya itu ditarik ke punggung, tegak jadinya. Bayangin ada benang dari pinggang ditarik ke punggung atas. Bayangin ada benang ditarik kayak ditarik gitu. Ya. Nah, tangan tidak boleh disandarkan di atas meja. Ya. Oke. Perempuan kakinya nggak boleh gini ya, teman-teman, saudara-saudara. Kita harus selalu tertutup. Kalau laki-laki boleh. Perempuan aja, perempuan yang nggak boleh. Ya. Oke, bisa? Nah, terus gini, terkadang kita kalau udah duduk capek, mulai goyang kanan, goyang kiri. Ayo, harus stay, diam. Ya, kita mau belajar hari ini manners, jadi coba. Pegel banget Kak, gak apa-apa, rasain. Itu prosesnya, katanya mau belajar ya. Cara duduk yang benar, oke? Sip, kakinya jangan disilang-silang yang perempuan. Ya, tegak. Ya, sip. Oke, next. Saat memanggil waiters, tidak perlu menjentikan jari atau melambaikan tangan berlebihan. Nah, yang tadi saya bilang. Cukup angkat tangan, melebihi bahu sedikit. Jangan gini. Gini-gini apalagi. Cukup angkat tangan, melebihi bahu sedikit. Ya, atau sejajar lalu lambaikan pelan saja bagian kepal. Ya, jangan gini, Mas, sini Mas, gitu. Biasa kan kalau kita nggak sabar kayak gitu kan, ya. Misalnya nih lagi makan, kok makanan saya nggak datang ya, yang lain kok udah pada datang semua, terus Masnya sibuk semuanya gitu. Mas, ini, nah itu udah nggak boleh. Cantik. Tangannya di atas bahu sedikit sejajar, ya. Yang gerak cuman atasnya doang. Nah. Ya, ini sesuatu yang baru. Jadi kita belajar bareng-bareng lah, ya. Tapi jangan yang laki-laki jadi lentik gini juga. Ya. Harus tetap gagah, oke? Jangan jadi gini juga, ya. Atau ini, katanya gini. Yang laki-laki jangan kayak gini, tapi gini, bisa. Mas, ya. Nanti laki-laki jadi kayak gini. Kalau perempuan boleh, ya. Kalau nggak kayak gini, oke? Next. Saat menanyakan menu, jangan pernah mengatakan apa ya yang enak di sini. Nah, karena itu tidak sopan. Seakan-akan menu yang mereka punya itu tidak enak, ya, tidak layak untuk dijual. Tetapi lebih baik menanyakan, Mas yang favorit apa ya di sini? Nah, mulai sekarang rubah kata-katanya. Mas yang spesial atau Mbak yang spesial atau yang terbaik dari restoran ini apa ya? Nah, mulai sekarang dirubah ya. Next. Saat sedang menyantap makanan, pastikan kedua tangan memegang peralatan makan tanpa kedua siku menyentuh atas meja. Coba diambil cutlery-nya. Cutlery itu adalah sendok, garpu dan pisau. Kita pakai garpu sama sendok, ya. Oke. Coba. Oke. Tangan gak boleh menyentuh meja. Ya, gak boleh jadi ngambang. Oke. Kunyah makanan dengan mulut tertutup rapat, ya. Gak boleh gini, nyam enak, nyam gitu. Kalau orang biasanya, kalau yang kasar suka ngomongnya jangan kayak bebek makannya. Pernah dengar gak? Ya, gak boleh mulai dari sekarang. Kalau makan, makanannya dimasukkan ke dalam mulut,
mulutnya ditutup baru dikunyah. Ya, apalagi kalau dia ngajak ngomong, enak gak makannya? Enak banget gitu kan biasanya, ya kan? Harus dirubah mulai dari sekarang. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkan suara terhadap ketika kita makan itu tidak sopan, ya. Bahkan kalau kita duduk sama anak yang kecil, dia nyontohin biasanya, ya, dia ngikutin. Berbicaralah saat makanan sudah ditelan, yang tadi saya bilang, ya. Dan berbicara pelan namun dengan pengucapan yang jelas. Pernah gak kayak gini, makan sama temennya, saking temennya makan terus kita tanyain, kita selalu ngomong, ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Pernah ya? Pasti ya. Ya. Makanya gini, kalau temennya lagi makan, jangan ditanyain terus, ya. Tunggu dia sampai selesai makan, baru kita boleh bertanya. Apalagi kalau di perjamuan makan, itu biasanya mereka punya sebuah budaya, kalau makan itu semuanya diem. Kecuali mereka makannya awal, appetizer. Appetizer itu biasanya makanan yang kecil-kecil, makanan pembuka. Itu biasanya mereka membuka conversation, membuka sebuah percakapan. Tapi kalau makanannya udah main course, udah yang kayak mie, steak, biasanya nasi, itu biasanya mereka udah silent semuanya. Nanti masuk ke dessert, makanan penutup, baru mereka ngobrol lagi. Itu biasanya seperti itu. Next. Nah, gunakan serbet ketika batuk atau bersin, ya. Siapa yang kalau punya teman lagi makan, haci sana, haci sini. Ya, apalagi sekarang di zaman kayak gini, kalau kita makan sama teman-teman yang agak anti misalnya ya, langsung mereka pakai masker biasanya. Ya kan? Jadi mulai dari sekarang harus diperhatikan, ya. Kalau batuk dan bersin itu ada etikanya. Nah, semuanya kan punya serbet ya, yang di paha itu bisa digunakan untuk ngelap mulut biasanya. Kalau kalian habis makan, nah kalau di restoran biasanya ini terbuat dari kain, tapi hari ini saya nggak bawa, jadi saya bawanya pakai tisu aja. Nah, ini contoh aja serbet. Biasanya kalau kalian udah selesai makan, itu serbet buat ngelap mulut. Atau kalian mau bersin, mau batuk, bisa ditutup. Ucapkan permisi sebagai tanda meminta izin apabila Anda ingin pergi ke kamar kecil. Ini etikanya. Kalau kita makan dengan orang-orang yang besar, orang-orang penting, jangan pernah meninggalkan meja tanpa permisi. Tiba-tiba pergi nyelonong. Nggak boleh. Harus ngomong permisi, saya ke belakang. Gitu. Jangan terlalu jujur juga, permisi saya mau ke toilet, misalnya permisi saya mau buang air kecil gitu. Biasanya mereka cuma ngomong permisi saya mau ke belakang, entah itu misalnya mau angkat telepon misalnya, mau ke toilet atau mau ngomong sama orang di meja lain, biasanya mereka excuse me gitu ya. Tutup mulut Anda apabila membersihkan sisa-sisa makanan di mulut, apalagi yang suka pakai tusuk gigi, ya. Perhatikan ya, yang pakai tusuk gigi nggak bisa gini. Itu udah nggak bisa. Harus cantik, apalagi perempuan. Satu tangan harus menutup gini, ya. Mau laki-laki, mau perempuan itu satu tangan harus nutupin mulut, baru masukin tusuk gigi. Nggak bisa yang kayak, iya, terus. Nah, itu harus dirubah mulai dari sekarang. Ya, yang ngelihatnya aja kadang tuh nggak enak gitu. Apalagi orang-orang penting yang mungkin itu baru pertama kali kalian ketemu sama mereka. Jadi berikan first impression yang terbaik buat mereka. Cicipi makanan dengan porsi yang lebih sedikit terlebih dahulu, ya. Kadang kita kalau udah lapar nggak bisa menguasai diri, ya. Makan semuanya, ya kan? Ambil sendok paling besar, masukin semua ke mulut, itu udah gak bisa. Jaim. Kalau sama orang-orang di gala dinner, di perayaan besar, harus makannya sedikit-sedikit dulu awalnya. Tapi lama-lama makan banyak juga boleh, gak apa-apa. Menambahkan bumbu sebelum mencicipi makanan dianggap kasar dan menghina koki. Kalau ini sih khusus untuk restoran-restoran yang memang kokinya ada di samping kita biasanya. Jadi mereka biasanya kalau di restoran-restoran yang mahal banget, kokinya akan datang ke meja kita dan mereka akan nanya langsung, how's the food? Makanannya seperti apa? Terus menurut mereka itu akan sedikit insulted kalau kita nambahin garam, merica sebelum kita mencoba original rasanya seperti apa. Gitu. Ini buat tambahan aja. Ya, next.
Nah, abis ini kalian boleh makan. Tadi kan kita udah belajar nih, kira-kira teorinya seperti apa. Nah, kita di sini mau lihat apakah kalian bisa melakukannya dengan baik, atau kita nanti lihat ada evaluasi. Nanti kita sama-sama evaluasi ya. Kita sama-sama evaluasi apa aja yang masih salah, apa aja yang harus dibenerin. Sekalian makan malam ya, berarti ya dinner ya, jam 6 kurang. Nah ini, the language of the cutlery. Cutlery itu untuk sendok, garpu, pisau ini ya. Ini yang pertama, start. Start itu ketika kita mau mulai makan. Jadi biasanya kanan dan kiri. Di kanan dan kiri itu ketika kita mau mulai makan. Masih ditaruh di meja. Nah, pause yang kedua. Pause itu ketika kita mau nambah makanan. Ya. Mau nambah makanan ini pause. Bentuknya kayak gini. Terus yang itu next dish. Next dish itu ini biasanya kalau kita ada set menu, kalau lagi gala dinner ada set menu, biasanya mereka ada appetizer, ada main course, ada dessert. Biasanya kayak gini tandanya. Jadi makanannya belum selesai, ya. Next, ini excellence, ya. Gini, ini tuh artinya kalau kita lagi makan terus udah gitu makanannya enak banget ya. Mau ngomong sama orang restorannya tapi kita nggak ngomong. Naruhnya kayak gini. Ini kalau kita nggak suka sama makanannya. Makanannya nggak enak ya ternyata gitu. Tapi nggak enak ngomongnya sama orangnya. Sama kokinya nggak enak. Misalnya kita diajak di hotel bintang 5 misalnya. Nggak enak makanannya. Tapi mereka butuh improvement menurut kita dikasih seperti ini. Nah ini yang selalu kita lakukan biasanya. Finish, selesai. Nanti waitersnya akan mengerti, oh piringnya boleh diangkat. Makanya kenapa kadang kalau kita di restoran, kita suka naruh sendoknya kayak gitu, tapi kita nggak ngerti, kok piring kita diangkat ya? Nah, karena dikira waitersnya kita sudah selesai. Ya, jadi kita sedikit sekarang udah belajar tentang arti dari cutleries ya. Bisa diingat ini start. Kalau kalian mau nambah, pause. Kalau next dish itu makanan selanjutnya. Kalau ini makanannya enak banget. Kalau ini saya nggak suka makanannya. Kalau yang di ujung adalah finish, sudah selesai. Ya, sekarang kita mau makan. Boleh langsung makan aja. Nanti kita akan sama-sama ada beberapa yang lihat juga. Kita akan sama-sama evaluasi. Ya, sekarang boleh makan dulu. Minumnya udah pada dapat ya semuanya. Ada yang habis minumnya? Ya, panitia boleh ditambahin ya untuk minumnya. Ya, oke silahkan makan. Jangan lupa yang tadi kita sudah belajar, duduknya tolong tetap tegak. Ya, kita masih di dalam kelas, oke. Groomingnya diperhatikan, cara makannya tegak, tidak boleh ngobrol juga. Boleh ngobrol kalau sudah selesai dari mulut, ya. Oke. Oke, untuk table manner biasanya kalau makan handphone tidak boleh ada di atas meja. Ya, handphone harus ditaruh di tasnya masing-masing. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau di acara-acara besar, mereka akan menaruh semua mobile gadgetnya mereka di tas masing-masing karena itu waktu untuk mereka bercengkrama, ngobrol. Ya, jadi sekarang kita coba semua handphone tolong taruh di tas. Kita akan sama-sama makan, makannya tetap harus tegak, ya. Tangannya jangan nempel, sikunya ngambang, pegel, ya nggak apa-apa, cobain dikit ya. Oke, 10 menit ya, nanti kita akan sama-sama evaluasi.